Mari kita lihat chapter pertama, chapter 14 ini, inti Tao. Dikatakan bahwa ada tidak terlihat disebut kosong. Ada tapi tidak terlihat disebutnya kosong. Biasanya di dunia ini yang ada bisa dilihat dengan mata disebut warna atau bentuk, atau bahasa Mandarinnya se, yense, warna. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, kita sebutnya nggak lihat, nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya, kosong. Tao tidak bisa dilihat dengan mata, Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata, Buddha tidak bisa dilihat dengan mata, Roh Suci tidak bisa dilihat dengan mata. Tetapi Tao melahirkan langit dan bumi, mengayomi seluruh kehidupan. Tao tidak bernama, Lao Tzu yang memberikan nama. Tao juga tidak berupa, tidak berwujud, tetapi adalah yang mengatur seluruh keberadaan dan siklus kehidupan dengan sangat langgeng, tidak berubah sama sekali. Karena itu Tao tidak bisa dikatakan kosong, karena ada. Karena memang merupakan awal induk dari seluruh penciptaan. Karenanya itu tidak bisa disebut kosong atau tidak ada. Tidak ada, tidak terlihat, tidak mewakili tidak ada. Karenanya itu Tao disebut Zhen Kong Miao Yu. Zhen Kong Miao Yu, kosong sejati yang gaib. Ya kosong tetapi maha gaib. Demikian juga kita menggambarkan Tuhan, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa. Tapi kita semua orang sama, kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita belum pernah melihat Tuhan. Tetapi kita tahu, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu ada. Tahu dengan sendirinya, itu namanya gaib. Jadi sesuatu yang tidak umum terjadi, tidak biasanya terjadi, tetapi kemudian terjadi dan ada, itu disebut gaib. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ada tidak terdengar disebut hening. Nah, kalau yang kita tahu itu telinga kita adalah alat untuk mendengar suara ya. Kalau terdengar disebut suara atau gema. Tapi ketika ada dan tidak terdengar, kita sebut apa? Kita sebut hening. Atau kita sebut tidak ada suaranya. Apakah yang ada tetapi tidak bersuara? Itu adalah roh suci kita. Roh suci kita yang mendengar semua suara. Telinga kita hanya satu alat. Telinga kita itu tidak hidup. Telinga kita itu alat. Telinga kita tidak punya kesadaran. Telinga kita hanya menjalankan fungsinya. Sama seperti mobil. Mobil kalau tidak ada supirnya, mobilnya nggak bisa jalan. Sama, telinga kita kalau tidak ada roh suci, maka telinga ini tidak ada, hanya satu benda saja. Roh suci kita yang bisa mendengar. Karenanya tanpa roh suci kita juga tidak bisa mendengar. Tetapi roh suci yang mendengar itu, itulah yang memahami hening, bukan telinga. Ya, roh suci kita yang memahami, oh tidak ada suara, namanya hening. Roh suci kita juga yang bisa mengetahui sesuatu yang hening. Bukan telinga kita tidak paham tentang hening. Mengapa demikian? Ketika suara menimbulkan rasa, kemudian kita mendapat gelombang suara di telinga kita, masuk di telinga kita, kemudian dia bisa menyebabkan banyak sekali perasaan senang. Misalnya kita kalau dengar musik yang menyenangkan, yang tenang jadi tenang, mendengar musik yang gembar-gembor menjadi gembar-gembor, mendengar musik yang lagi tren kita jadi terikat, jadi heboh, jadi masuk ke frekuensi itu. Semua itu karena roh suci kita. Roh suci kita yang terikat. Roh suci kita yang masuk ke sana. Karena pada dasarnya telinga kita tidak mempunyai peran itu. Kemudian
Ada tidak tersentuh disebut halus atau lembut. Ada tidak tersentuh disebut halus atau lembut. Atau boleh juga kalau yang halus ini disebut sebagai pusing, tidak berbentuk. Sesuatu yang bisa kita sentuh pasti ada bentuknya. Badan kita disentuh baru bisa ada rasanya, karena badan kita ini ada bentuknya. Tetapi badan kita hanyalah objek. Yang merasakan sentuhan itu adalah yang bisa membuat indera kita merasakan sentuhan itu adalah roh suci kita. Tanpa roh suci kita, maka sebenarnya sentuhan itu tidak akan ada, bahkan tubuh ini pun tidak akan bisa hidup. Pada kenyataannya, di dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk halus yang tidak mempunyai badan. Contohnya dewa, hantu, makhluk halus, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ada. Walaupun tidak kita bisa sentuh, tetapi ada. Karena mereka tidak mempunyai bentuk. Mereka tidak mempunyai badan raga. Karenanya itu ada tidak tersentuh, itu disebut halus. Itu juga adalah merupakan salah satu pembuktian bahwa di seluruh bagian daripada semesta ini tidak ada yang tidak terhubung dengan Tao. Semuanya terhubung dengan Tao, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan roh suci kita, terhubung dengan Buddha. Karena apa? Karena seluruh semesta raya adalah energi besar, adalah seperti roda raksasa yang setiap saat bergerak, setiap saat berubah, setiap saat memperbaharui diri. Energi besar ini mengisi seluruh penjuru. Itu baru bisa membuat kita hidup. Bukan oksigen ya. Kalau oksigen itu salah satunya, tetapi energi yang membuat kita tumbuh, hidup, dan kita punya hon di badan ini bisa aktif dengan baik adalah Qi, adalah energi dari roh kita, energi dari Tao, energi dari Lao Bu. Energi semesta raya ini terus mengikuti kita, setiap makhluk hidup di dalamnya, mengalami perubahan sesuai dengan kondisi kita. Karenanya itu dikatakan bahwa manusia di dunia ini, seluruh makhluk, terutama manusia di dunia ini, memegang peranan yang sangat penting sekali di dunia ini. Bencana bisa kita datangkan juga karena kita, kesejahteraan, kebaikan di dunia ini juga bisa didatangkan karena kita. Tergantung bagaimana kita mengambil energi yang maha dahsyat dari Tao ini, dari roh kita, bagaimana kita menggunakannya di dunia ini. Karena kalau di nirwana, energi ini tidak terbatas. Kita mau menggunakan seperti apapun, sebanyak apapun, itu adalah alam abadi, tidak terbatas. Tetapi di dunia ini adalah alam wujud. Alam wujud itu ada batasannya. Dari awal sudah ada yin yang, ada dualisme. Kalau kita terlalu berlebihan menggunakannya, kita akan kehilangan. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan menimbulkan karma buruk. Ya, maaf, suaranya agak Sudah. Para bijaksana yang Hoshi hormati, maaf tadi ada sedikit. Para bijaksana yang Hoshi hormati, pada dasarnya seluruh semesta raya adalah energi Tuhan, energi yang maha gaib, energi penciptaan yang tidak ada habis-habisnya. Lalu ketika kita di dunia ini, kita menggunakannya hanya untuk hal-hal kesenangan duniawi, kita hanya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kita hanya menggunakan untuk hal-hal yang tidak kekal, berubah-berubah,
maka sesungguhnya kita salah menggunakan energi Tuhan. Kita salah menggunakan energi roh kita. Bisa dikatakan demikian. Karena salah menggunakan energi Tuhan, salah menggunakan energi roh kita, maka hun kita akan keruh. Ketika hun atau kesadaran kita akan keruh, kita akan terikat kepada kehidupan ini, terikat kepada karma buruk, terikat kepada tumimba lahir. Itulah yang dimaksud dari ketiganya ini. Kemudian berikutnya adalah ketiganya adalah satu kegaiban, yaitu tadi kita sudah membahas ada tidak terlihat, ada tidak terdengar, ada tidak tersentuh. Ketiganya adalah satu sumber yang disebut sebagai kegaiban sejati, kosong yang gaib, yaitu Tao itu sendiri. Maka kemudian disebut kosong yang gaib, hening yang gaib, halus yang gaib. Semuanya itu adalah merupakan Tao, merupakan Tuhan dan Buddha. Kalau kita menyebutnya dengan cara lain adalah Maha Gaib, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segalanya. Ya, memang Tao adalah Maha atau gaib. Kemudian Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa dalam bab ini beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita dengar, sesuatu yang kita tidak bisa kita sentuh tidak berarti tidak ada. Bukan hanya tidak ada, tetapi merupakan yang paling sejati, yang kekal, merupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Tetapi manusia di dunia ini untuk mempercayai Tao itu boleh dikatakan sangat-sangat sulit sekali. Mengapa demikian? Karena manusia di dunia ini sangat-sangat terikat kepada karma buruknya sendiri. Karena manusia di dunia ini sangat terikat kepada badan raganya.